Hey guys! Norwegia adalah rumah bagi pemandangan paling menakjubkan di dunia, tetapi tidak semuanya mudah untuk kita jelajahi. Selama berabad-abad, manusia menemukan bahwa menavigasi jaringan lembah glasial di Norwegia yang disebut fjord menjadi sebuah tantangan yang serius. Tetapi saat ini ada beberapa proyek infrastruktur besar yang membuat medannya jauh lebih mudah untuk diakses. Ya, salah satunya adalah jalan raya pesisir dengan sebutan The E39 Coastal Highway. Ini akan mempermudah perjalanan darat antar wilayah, menghubungkan 7 kota dan juga mempersingkat hingga setengah waktu perjalanan. Pemerintah Norwegia berencana membangun proyek infrastruktur senilai 40 miliar dolar Amerika Serikat untuk rute perjalanan tanpa harus naik kapal feri. Rencana itu termasuk sejumlah jembatan dan terowongan yang menembus bebatuan paling panjang dan dalam di dunia. Jalur transportasi harus dibor melalui batuan di bawah dasar laut dengan kedalaman 392 meter dan panjang 27 kilometer. Bahkan sekarang satu-satunya rute laut juga sedang dibangun, di mana ini menjadi rute terowongan laut berskala besar pertama di dunia untuk kapal selam. Meski telah dibicarakan selama bertahun-tahun, terowongan dengan sebutan The State Ship ini akhirnya disetujui dan proyeknya akan dimulai pada tahun 2023. Biaya yang diperkirakan untuk proyek ini mencapai lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara kurang lebih 5 triliun rupiah dan membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk penyelesaiannya. Proyek ini melalui rute pengiriman sepanjang 1 mil yang diukir di bawah semenanjung Stad. Berukuran tinggi 37 meter dengan lebar 26,5 meter dan kedalaman 12 meter, terowongan cukup besar untuk dilewati kapal berukuran hingga 16.000 ton. Proyek gila ini adalah jawaban atas masalah yang ada selama lebih dari 1.000 tahun, atau sejak zaman Viking. Lintasan ini memang berbahaya, khususnya karena cuaca buruk, kondisi pasang surut air laut yang tidak menentu, dan arus air yang kuat. That's why, dengan adanya proyek tersebut dapat menguntungkan sektor pariwisata negara, sementara industri dan perdagangan memiliki jalur yang lebih aman. Rencananya bagian atas terowongan akan digali terlebih dahulu dengan cara yang sama dengan terowongan jalan konvensional. Konstruksi kemungkinan akan dimulai dari kedua ujung semenanjung, sehingga menciptakan 2 terowongan yang bergabung di tengahnya. Atapnya kemudian harus diperkuat dengan beton guna stabilitas sebelum rute layanan ditambahkan. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dan bergerak ke atas lapis demi lapis. Total sekitar 8 juta ton batu akan dipindahkan dan sebagian didaur ulang untuk proyek masa depan, setara dengan sekitar 35 kapal pesiar terbesar di dunia. Pengambilan material dari lokasi proyek sendiri dirasa cukup sulit karena kurangnya infrastruktur jalan yang layak di sekitar semenanjung. Penelitian dan pengujian pun dilakukan untuk memastikan proyek benar-benar berhasil. Mungkin jauh sebelum persetujuan diberikan, termasuk membangun tiruan terowongan di kolam uji di Trondheim dengan cara menjalankan kapal di sepanjang lintasan dan mensimulasikan berbagai kondisi. Peneliti menemukan bahwa kapal dapat melintasi terowongan dengan aman tanpa menabrak dinding. Model digital terowongan juga digunakan untuk memvisualisasikan bagaimana kapal akan mendekatinya dan untuk melihat lalu lintas yang dapat dikelola. Dari pengujian ini, sistem lampu lalu lintas akan dipasang dan 5 kapal sekaligus dapat melakukan perjalanan setiap jam dengan jarak setidaknya 400 meter. Ini tidak menutup kemungkinan jika kapal kecil diizinkan untuk melintas secara berdampingan, sehingga akan meningkatkan kapasitas lebih lanjut. Segala persiapan telah selesai, tentunya semua mata akan tertuju pada Norwegia, dari awal proyek hingga penyelesaian yang diharapkan rampung pada tahun 2025 mendatang.
Jika misi mustahil ini berhasil, pasti hanya masalah waktu sebelum negara lain meminjam ide atau mencoba sesuatu yang serupa. Nah, bagaimana nih guys menurut kalian? Menarik bukan? Yuk tulis pendapat, kritik, ataupun saran kalian di kolom komentar. Semoga informasi kali ini bermanfaat dan sampai jumpa!